Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Anung Herlianto selaku Deputy Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang beliau juga akan sharing insights kepada kita semua mengenai arah kebijakan perbankan 2024. Untuk itu kepada Pak Anung Herlianto kami persilakan. Terima kasih pembicara, terima kasih Chief bank yang tidak memiliki DPK, tidak memiliki NPL, Infobank. Oke. Dan saya sebenarnya sudah menyiapkan ratusan slide, saya pikir saya bicara 2 hari di sini, cuma dikasih waktu Pak Eko 20 menit. Nah, makanya nggak apa-apa, kita cepat saja. Jadi 3 tahun terakhir ini, jadi 4 tahun terakhir saya di pengawasan bank pada saat ada turbulence. Jadi 3 tahun ini saya diundang Pak Eko bicara di mana-mana terkait 2 hal. Yang pertama mengenai restru, yang kedua mengenai digitalisasi, blueprint dan seterusnya itu. Ya. Nah, saya sering juga bicara terkait dari sejak awal bahwa digitalisasi itu sama dengan dulu ketika bank itu diperkenalkan pertama kali SMS banking. Ya, bank itu sebenarnya evolusinya sangat lambat. Berdiri awal tuh 1400-an ditemukan seperti koperasi simpan pinjam sampai 1980. Dan kemudian di era itu ditemukan SMS banking itu luar biasa. Mesin ditaruh pojokan, dimasukin kartu bisa keluar duit sendiri. Kan gitu ya, itu inovasi luar biasa. Dan kemudian 20-30 tahun kemudian baru internet masuk. Ada internet banking, SMS banking, electronic banking, kemudian mobile banking, dan setelah itu cepat sekali evolusinya sampai Brad King itu menulis bank 1.0, 2.0, 3.0, sekarang 4.0. Belum selesai di 4.0 kita sudah diperkenalkan dengan 5.0, crypto dan seterusnya. Di awal-awal saya sering bicara ketika mengingatkan bahwa digitalisasi ini sebenarnya adalah perubahan bisnis proses biasa. Sama dengan SMS banking, electronic banking. Kenapa euforia? Karena ditimpa kebijakan COVID ketika semua orang terkunci di rumah dan tetap ekspektasinya bank harus melayani. Oleh karena itu konsep closed banking system, intinya kalau you butuh saya ya datanglah ke tempat saya, gitu ya. Menjadi open banking di mana bank harus terhubung dengan ekosistem digital yang lain. Murni perubahan bisnis proses biasa. Tetapi kemudian ada yang numpang dengan mendeklar dirinya sendiri as a digital banking. Ya. Saat ini yang kita kenal itu kalau di OJK ditanya apakah OJK pernah memberikan izin bank digital. Dari sejak awal saya bicara di webinar, saya sampaikan dan 3 tahun ini saya jawab OJK belum pernah memberikan izin bank digital. Jangan ini dijadikan gimmick-gimmick untuk menaikkan, menggoreng saham dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah memberikan izin layanan digital. Ya. Jadi ada 2 tipe digitalisasi itu. Yang pertama itu adalah digital by analog. Sekarang semua bank di Indonesia itu mengkonversi layanan konvensionalnya dengan bantuan teknologi, dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, menjadi layanan digital. Ya. Dan satu lagi tipe bank digital, beda dengan yang di Singapura adalah first principle by design. Jadi dia terlahir sudah menjadi bank digital. Ya kalau mau ada itu diundang di POJK nomor 12 kita itu, ya 12 triliun, 10 triliun syaratnya. Tetapi banyak bank mengakuisi big tech mengakuisi bank-bank kecil kemudian mengkonversi menjadi layanan digital. Jadi yang benar adalah bukan digital bank tetapi digitalized banks. Itu harus diluruskan dulu. Karena dulu ketika kita ingatkan jangan ini menjadi gimmick, setiap kali saya bicara webinar, banyak yang kemudian menelpon saya, menegur saya, jangan begitu Pak, ini kan infan yang harus kita ini. Oh tidak, kalau kemudian yang dominan adalah moral hazard, dan pada akhirnya follower uneducated investor itu kemudian terjerembab 2 tahun kemudian. Bukan hanya uneducated investor ternyata, high profile people juga sangat tertarik itu. Oke. Kalau boleh, mungkin nggak usah bicara tayangan, bicara ini saja ya. Nah, satu lagi, restructure apakah COVID itu
as totally disaster atau as a blessing disguise. Untuk digitalized banking, perkembangan digitalisasi kita itu, ya, COVID itu memberikan jalan tol kepada proses digitalisasi itu, ya, di situ. Jadi desakan ekspektasi dari publik itu, ya, ekspektasi dari publik itu sudah merubah bisnis proses perbankan secara masif. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau gini, saya langsung cepat saja di sini. Ini kira-kira dalam satu slide ini tantangan ke depan. Yang pertama kita harus deal dengan post pandemi, ya, mitigasi, policy response dan seterusnya. Geopolitical tension itu ternyata Ukraine, Rusia tidak terlalu berpengaruh dan for some cases itu blessing in disguise juga buat Indonesia, ya, komoditi harga naik. Nah, spillover effect dari uncertainty yang paling kritikal sebenarnya digitalization next step. Kita itu one of paling cepat akselerasi digitalisasinya in the world karena dominansi dari digital savvy. 70% kita kan Gen Z, Gen Y itu ya, anak-anak saya terlahir itu sejak dibukain rekening ibunya itu tidak pernah datang ke bank. Nah, kalau ada masalah tanya teller atau customer service-nya. Dia malah tanya balik, "Pak, customer service atau teller itu apa sih?" gitu ya. Ya nggak apa-apa, Nak. Nggak paham itu, yang penting bapakmu kenal. Gitu. Nah, benar. Jadi karena pakai helpdesk, Pak, pakai ini dan seterusnya. Ya, ini generasi most senior milenial dan juga junior kolonial gitu ya. Ada di sini semua. Kalau di dompetnya masih banyak uang cash, itu kelihatan generasinya. Ya. Karena saya khawatir setiap buka dompet anak saya kok duitnya cuma 50.000 untuk apa sih ayah? Dompet kan pindah ke smartphone. Yes, that's correct gitu ya.